Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema Al-Quran Surat Al-Lahab. Siapa di sini yang sudah hafal Surat Al-Lahab? Wah, Masya Allah hebat, sudah ada yang hafal Surat Al-Lahab. Nah, bagi anak-anak yang merasa belum hafal Surat Al-Lahab, tenang saja, tidak usah merasa sedih. Karena pada kali ini kita akan belajar mengenai cara membaca Surat Al-Lahab dengan benar, dan kita akan menghafal Surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5. Namun sebelum Ibu melanjutkan ke materi hari ini, Ibu mau mengajak anak-anak semua untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu, agar kita semua mendapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan tema kali ini kita akan belajar Al-Quran Surat Al-Lahab. Mari kita murojaah dulu Al-Quran Surat Al-Lahab. Let's recite ta'uz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Nah, solih-solihah, alhamdulillah tadi kita semua sudah murojaah Al-Quran Surat Al-Lahab. Semoga dengan murojaah kita hari ini kita bisa mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan dulu nih pengertian dari Al-Quran Surat Al-Lahab. Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang sudah tahu siapa itu Abu Lahab? Nah, jadi Abu Lahab itu adalah orang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Abu Lahab di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Lahab. Nah, surat Al-Lahab ini adalah surat ke-111 di dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, kira-kira kenapa surat Al-Lahab ini dinamakan surat Al-Lahab ya? Nah, jadi surat Al-Lahab ini diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga di surat ini. Nah, apa ya arti dari Al-Lahab itu? Artinya yaitu gejolak api. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca surat Al-Lahab ini dengan benar ya. Kira-kira apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam membaca surat Al-Lahab ini? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan dan dengarkan. Bu Guru mau menjelaskan apa saja ya yang harus kita perhatikan ketika membaca surat Al-Lahab. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, jadi anak-anak, yang harus kita perhatikan di ayat pertama ini yaitu tasydid
Yang pertama ada di huruf ba. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan ditekan terlebih dahulu selama 2 harkat. Jadi seperti ini. Tabbat yada. Nah, seperti itu. Jadi ditekan terlebih dahulu. Tabbat baru disebutkan. Kemudian setelah itu apalagi yang harus kita perhatikan? Yaitu ketika membaca huruf da. Nah, huruf da di sini harus dibaca panjang sepanjang 2,5 alif atau 5 harkat. Jadi, setelah membaca huruf ba ditekan terlebih dahulu, kemudian ada huruf da yang harus dibaca panjang. Jadi seperti ini. Tabbat yada. Nah, jadi seperti itu harus dipanjangkan sepanjang 5 harkat. Kemudian setelah sehuruf da ada huruf apa lagi ya? Nah betul, yaitu ada huruf ba lagi di kalimat terakhir. Nah huruf ba di sini karena ada tasydid, jadi ketika membacanya itu harus ditekan terlebih dahulu sama seperti yang di awal. Nah namun di sini karena di kalimat terakhir akhirnya berarti harus dipantulkan karena huruf ba ini termasuk ke dalam huruf qalqalah. Qalqalah itu huruf yang dipantulkan ketika membacanya. Contohnya seperti ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, seperti itu. Jadi di akhirnya harus dipantulkan. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kedua. Nah, di ayat yang kedua ini yang harus kita perhatikan ketika membacanya yaitu huruf mim. Mim di awal kalimat. Nah, huruf mim ini dibacanya panjang 2,5 alif atau 5 harkat. Seperti ini ya. Ma'agna. Nah, seperti itu. Jadi dipanjangkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu apalagi ya yang harus kita perhatikan? Yaitu ada huruf ba di akhir kalimat. Nah, huruf ba ini di sini tidak ada tasydidnya, jadi tidak usah ditekan, jadi langsung dipantulkan saja. Jadi seperti ini ya cara membacanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, seperti itu cara membacanya. Sekarang kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Sayasla naron dzata lahab. Nah, di ayat ketiga ini yang harus kita perhatikan yaitu ketika membaca huruf la. La-nya di sini harus dibaca panjang sepanjang 2 harkat. Kemudian selain huruf la ada huruf nun. Nunnya sama harus dibaca panjang sepanjang 2 harkat. Setelah itu ada huruf ro. Nah, huruf ro itu kita harus membacanya dengan dengung karena menghadapi huruf za yaitu huruf ikhfa. Jadi gimana cara membacanya? Jadi seperti ini. Sayasla naron dzata lahab. Nah, anak-anak ketika kita membaca huruf ikhfa yaitu yang harus didengungkannya yaitu sepanjang 2 harkat. Nah, selanjutnya yaitu harus ada huruf ba lagi. Ba di akhir kalimat. Nah, ba di akhir kalimat ini sama seperti ba yang di ayat 2, yaitu harus dipantulkan tanpa ditekan terlebih dahulu. Jadi, di ayat 3 ini cara membacanya seperti ini. Sayasla naron dzata lahab. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat yang keempat. Nah, di ayat yang keempat ini apa saja yang harus kita perhatikan? Yaitu ketika membaca huruf mim. Nah, di sini karena mimnya bertasydid berarti harus ditekan dulu. Seperti ini membacanya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Nah, jadi huruf mimnya itu harus ditekan terlebih dahulu selama 2 harkat. Kemudian selain huruf mim tadi, ada huruf ba lagi nih di sini. Ba-nya sama seperti tadi harus dipantulkan tanpa ditekan ya.
setelah ayat 4 ini, yaitu ada ayat 5, ayat terakhir. Kira-kira di ayat kelima ini apa saja yang harus kita perhatikan? Nah, anak-anak coba perhatikan di ayat kelima ini ada 2 mim yang bertasydid. Nah, jadi di sini kita harus menekan terlebih dahulu selama 2 harkat. Jadi membacanya seperti ini. Fi jidha hablum mim masad. Nah, jadi yang bertasydidnya itu harus ditekan terlebih dahulu. Kemudian setelah huruf mim ada huruf dal. Nah, huruf dal di sini karena di akhir kalimat berarti membacanya harus dipantulkan sama seperti huruf ba tadi. Nah, anak-anak semua, jadi seperti itulah cara membaca Al-Quran Surat Al-Lahab. Nah, semoga kita semua bisa mempelajari dan mempraktekkan membaca surat Al-Lahab dengan baik dan benar. Oke, anak-anak, selain kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran surat Al-Lahab dengan benar, kita akan belajar menghafal surat Al-Lahab beserta artinya. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan Al-Quran surat Al-Lahab dari ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Nah, anak-anak sambil melihat video pembelajaran ini, anak-anak sambil menghafal ya. Karena insya Allah orang yang mau belajar dan menghafal Al-Quran akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang Bu Guru akan membacakan surat Al-Lahab ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar binasalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Soleh-solihah, untuk pelajaran PAI hari ini tema Al-Quran Surat Al-Lahab sudah selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini dan semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, akhirul kalam, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.